Hai Pivor, kembali lagi di video pembelajaran pendidikan Pancasila. Pivor, kita akan membahas bab 2 tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Wah, kita di dalam kelas kemarin sudah menemukan arti dari konstitusi dan norma nih teman-teman. Masih ingatkah kalian? Tidak ya? Nah, teman-teman, secara khusus di dalam video ini akan membahas tentang norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dan juga contoh dari setiap norma yang berlaku di masyarakat. Yuk kita simak video ini dengan baik ya teman-teman. Nah, coba teman-teman kalian perhatikan gambar. Apakah kegiatan atau perbuatan yang ada di dalam gambar ini termasuk ke dalam norma? Iya, benar. Di sini ada kegiatan Pak Polisi yang membantu seorang anak untuk menyeberang. Nah, perbuatan ini termasuk ke dalam norma, teman-teman. Ya, mengapa ya masuk ke dalam norma? Pergaulan di masyarakat harus berlandaskan pada norma, teman-teman. Apa itu norma? Kita akan bahas. Norma adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, baik di dalam keluarga, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat dan juga bernegara. Itu ada norma-norma yang harus kita ikuti. Wah, kira-kira norma dengan peraturan sama tidak ya? Kita akan lihat. Aturan dan juga norma hampir sama, teman-teman. Tetapi ada perbedaannya. Apa ya perbedaannya? Nah, kita akan lihat perbedaan aturan dan juga norma. Aturan atau peraturan, ya. Peraturan itu adalah aturan yang mengatur perbuatan kita. Peraturan itu biasanya tertulis, teman-teman. Dan jika dilanggar akan ada sanksi atau hukumannya. Jadi ada kertas yang tertulis peraturan-peraturan, ya. Ada poin-poinnya, itu namanya aturan. Contohnya misalnya ada aturan untuk menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya, yang menggunakan helm ketika berkendara. Itu adalah aturan yang sudah tertulis. Nah, jika dilanggar, pasti kita akan mendapatkan denda atau sanksinya, atau hukumannya, misalnya ditilang. Sedangkan norma juga adalah aturan, tetapi aturannya tidak tertulis, teman-teman. Ya, norma itu isinya perilaku baik atau buruk sesuai dengan adat istiadat masyarakat yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah ketika kita mengucapkan permisi ketika melewati orang yang lebih tua. Nah, permisi itu tidak tertulis, teman-teman, di dalam sebuah dokumen yang ada di masyarakat, tetapi terus dilakukan oleh masyarakat. Nah, jadi kalian tahu ya bedanya aturan dan juga norma? Oke. Di masyarakat itu ada 4 jenis norma, teman-teman. Ada yang namanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. 4 norma ini berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat. Apa saja pengertiannya dan contohnya? Kita saksikan, teman-teman. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan dan setiap aturannya itu tercantum dalam kitab suci. Ya, jika kita melanggar, sanksinya adalah dosa. Contohnya apa ya? Misalnya kita menjalankan perintah agama dengan beribadah sesuai agama masing-masing, menghormati, menghargai kepercayaan orang lain, tidak membenci orang lain, tidak berkata kasar atau kotor, tidak saling menghujat antar agama, ya, dan saling menghormati hari besar agama yang dirayakan. Ya, bisakah kalian menjalankan ini, teman-teman? Pasti bisa ya. Yang kedua ada norma kesusilaan nih, teman-teman. Norma kesusilaan contohnya misalnya jujur itu hebat. Nah, ada pepatah nih teman-teman, yang ada istilah jujur itu hebat. Ya. Norma
kesusilaan adalah aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang sumbernya dari hati nurani manusia. Jadi dari hati kita nih teman-teman menentukan mana yang baik dan buruk. Kalau kita melanggar norma ini, akan ada sanksinya berupa bentuk penyesalan, rasa malu, ataupun kegelisahan. Nah, contoh dari norma kesusilaan, misalnya tadi berkata jujur dalam segala hal, menghormati sesama manusia, membantu orang lain, tidak mengganggu orang lain, dan selalu berlaku adil dalam kehidupan bersama-sama. Ya, itu dari norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan erat kaitannya dengan pergaulan hidup manusia, teman-teman. Asalnya itu dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Ya, kalau kita melanggar norma kesopanan, akan mendapatkan sanksi berupa cemoohan, pengucilan, ya, dalam pergaulan. Contohnya dari norma kesopanan adalah menghargai sesama, menghargai orang yang lebih tua, tidak meludah sembarangan, tidak menyela pembicaraan orang lain, berpakaian sopan dan santun, selalu menggunakan tangan kanan, kecuali kalau kalian memang memiliki kidal, ya, kidal itu yang selalu menggunakan tangan kiri dalam berbagai hal. Lalu memberikan senyum, sapa, dan salam jika bertemu orang lain, ya. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum itu dibuat oleh pemerintah. Norma hukum ini sifatnya memaksa, apabila dilanggar akan mendapat sanksi berupa denda, hukuman, atau bahkan penjara, teman-teman. Contoh dari norma hukum adalah menaati rambu lalu lintas, ya. Warga negara harus membayar pajak, tidak melakukan kejahatan, ya, tidak menyebarkan informasi hoax. Nah, ini contoh dari norma hukum. Nah, jadi ada 4 contoh norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Nah, bisa ya kalian menyebutkan contoh-contohnya? Oke teman-teman, sekian video pembelajaran kita. Sampai jumpa di sesi kelas berikutnya. Terima kasih.